Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Agus Najib Zamzami dan Ahmad Riza Ihyauddin akan mempresentasikan tentang bab teori humanistik. Teori humanistik adalah pembelajaran yang memfokuskan pada seorang individu di mana manusia menjadi pusat utama dalam pembelajaran. Tokoh-tokoh teori humanistik yang pertama Abraham Maslow, yang kedua Carl Rogers. Menurut Abraham, teori humanistik adalah teori yang menganggap bahwa peserta didik sebagai subjek yang bebas untuk menentukan tujuan hidupnya sendiri, dan peserta didik dituntut agar memiliki sifat tanggung jawab terhadap kehidupan dan orang di sekitarnya. Menurutnya, dalam hal pembelajaran teori ini menaruh perhatian bahwa pembelajaran pokok yaitu upaya membangun komunikasi dan hubungan individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Hierarki kebutuhan menurut Maslow. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, kedua, kebutuhan akan rasa aman, ketiga, kebutuhan untuk dihargai, keempat, kebutuhan untuk diterima, dan kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua, menurut Carl Rogers. Menurutnya, dalam pembelajaran menggunakan teori ini tidak boleh ada tekanan kepada peserta didik agar mereka dapat belajar dengan bebas dan diharapkan bisa mengambil sebuah langkah sendiri yang nantinya peserta didik harus bertanggung jawab atas langkah yang diambil. 5 hal penting dalam pembelajaran teori humanistik menurut Rogers. Yang pertama, hasrat untuk belajar, kedua, belajar bermakna, ketiga, belajar tanpa hukuman, keempat, belajar dengan inisiatif diri, yang kelima, belajar dan perubahan. Empat hal terpenting yang harus diperhatikan guru dalam prinsip pendidikan dan pembelajaran menurut Rogers. Menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Siswa tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada artinya. Pengorganisasian bahan pelajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian bermakna bagi siswa. Implikasi teori humanistik. Confluent education adalah proses pendidikan yang memadukan antara dua jenis pengalaman, yaitu pengalaman belajar efektif dan pengalaman kognitif dalam satu kelas. Yang kedua, cooperative learning. Pelajaran ini mengacu pada metode pembelajaran di mana peserta didik saling bekerja sama dan saling membantu dalam sebuah kelompok kecil untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Yang ketiga, open education, yaitu pembelajaran terbuka. Maksudnya di sini memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih aktivitas belajar mereka sendiri. Selanjutnya, prinsip-prinsip teori humanistik. Menurut buku Freedom to Learn, karya dari Rogers, terdapat 10 prinsip yang dia sampaikan. Di antaranya, yang pertama, manusia memiliki kemampuan untuk belajar secara alami. Yang kedua, belajar yang lebih bermakna. Yang ketiga, belajar yang melibatkan suatu perubahan yang ada di dalam tanggapan mengenai dirinya. Yang keempat, pekerjaan-pekerjaan belajar yang dapat mengancam diri. Yang kelima, pengalaman belajar yang bisa didapatkan dari cara yang bermacam-macam. Lanjut, yang keenam, belajar yang bisa didapatkan hanya dengan melakukannya. Yang ketujuh, belajar yang diperlancar dengan peserta didik dilibatkan langsung dalam proses pembelajaran. Yang kedelapan,
belajar atas inisiatif diri sendiri yang melibatkan diri peserta didik seutuhnya. Yang kesembilan, kepercayaan pada diri sendiri supaya kreativitas akan lebih mudah untuk dicapai ketika peserta didik membiasakan untuk mengawasi diri dan mengkritik dirinya sendiri. Yang kesepuluh, belajar yang menyangkut proses belajar yang terbuka dan terus-menerus pada pengalaman dan penyatuannya ke dalam dirinya sendiri mengenai proses perubahan itu. Selanjutnya, aplikasi teori humanistik. Dalam aplikasi teori humanistik, peran seorang guru dalam pembelajaran humanistik adalah sebagai fasilitator. Sedangkan peserta didik berperan sebagai pelaku utama yang harus mengalami proses pembelajaran. Tujuan dari sebuah pembelajaran dalam teori humanistik lebih mengarah ke proses belajarnya daripada hasil belajar. Berikut proses belajar yang umumnya dilalui. Yang pertama, merumuskan tujuan belajar yang jelas. Yang kedua, peserta didik diusahakan berpartisipasi aktif melalui kontrak belajar yang jelas, jujur, dan positif. Yang ketiga, mendorong peserta didik agar mampu belajar atas inisiatifnya sendiri. Yang keempat, mendorong peserta didik untuk berpikir kritis. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk mengemukakan pendapat. Yang keenam, guru menerima peserta didik apa adanya. Yang ketujuh, memberikan kesempatan peserta didik untuk maju sesuai dengan kecepatannya. Yang kedelapan, evaluasi diberikan secara individual sesuai dengan prestasi yang telah diraih oleh peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.